Indonesia. Selain dikenal dengan bentangan alam yang indah dan sumber daya alamnya yang melimpah, juga dikenal dengan keberagaman akan berbagai macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga berbagai aliran kepercayaan dan kerohanian yang salah satunya adalah Sabta Dharma. Tapa prata sujud kaki Sabta Dharma merupakan aliran kerohanian yang berarti 7 kewajiban suci dan 3 ajaran utama, yaitu sujud, pewarah 7, dan sesanti. Aliran ini diyakini bermulai dari turunnya wahyu kepada Bapak Panuntun Agung Sri Kutama pada Jumat Wage tanggal 27 Desember 1952 di Pare Kediri. Jadi ajaran kerohanian Sabta Dharma itu yaitu ajaran menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa yang diterima oleh Bapak Harjosapuro mendapat gelar Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo, yaitu tata cara untuk menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ibadah Sabta Dharma dapat dilakukan secara pribadi di rumah ataupun secara bersama-sama di tempat ibadah yang disebut sanggar. Penerima ajaran sekaligus pendiri dari Sabta Dharma adalah Harjosapuro dengan gelar Bapak Panuntun Agung Sri Kutama. Harjosapuro merupakan seorang wira swasta dengan mata pencaharian sebagai tukang cukur. Tepatnya pada hari Jumat 27 Desember 1952, Harjosapuro menerima wahyu pertama mengenai ajaran kerohanian ini yang menjadi awal lahirnya Sabta Dharma. Setelah wafatnya Harjosapuro, pucuk kepemimpinan Sabta Dharma diserahkan kepada Suwartini Martodiharjo dengan gelar Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang hingga wafatnya tanggal 24 Mei 1996. Pada tahun 1956, Harjosapuro kembali mendapatkan wahyu yang isinya perintah untuk menyebarkan ajaran Sabta Dharma. Penyebaran tersebut dilakukan oleh Harjosapuro bersama sahabatnya mulai dari wilayah Kediri hingga sampai ke wilayah Besuki. Pada tahun 1957, ajaran Sabta Dharma telah masuk ke wilayah Jember dan menyebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jember, di antaranya di Kecamatan Ambulu, Wuluhan, Uger, dan lain-lain. Jadi perkembangan Sabta Dharma khususnya di Kabupaten Jember, terutama di Kecamatan Ambulu, itu kalau pertama memang warganya itu banyak sekali karena ada situasi dan kondisinya, terutama dalam lingkungan dulunya itu masih takut. Jadi dulu banyak, sekarang itu mengalami kemunduran. Tapi di lain daerah itu ada peningkatan utawi penambahan para warga. Jadi
istilahnya pasang surut di Kabupaten Jember. Di tahun selanjutnya, setiap kecamatan didirikan sanggar-sanggar yang dijadikan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat pertemuan. 13 sanggar yang ada di Kabupaten Jember, 1 di Sumber Salah, 2 di Sanen Rejo, Kecamatan Sanen, dan Lurah Mongko, Kecamatan Sanen Rejo, Kecamatan Ambulu di Ambulu Pontang, Desa Pontang, dan Desa Deko Gemuling, Kecamatan Ambulu. Lalu di Tanjung Rejo, Sulatgoro, Ampel, Purwodadi, itu Kecamatan Buluan. Di Kecamatan Puger ada di Desa Modomulyo dan Kecamatan Desa Moko. Terus di Kecamatan Jombang itu di Desa Padumasan, dan Kecamatan Ungusari desanya Sukorno. Ajaran Saptadharma mempunyai tujuan untuk membentuk kerohanian dan budi luhur yang untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup, baik mental maupun spiritual. Ajaran ini menginginkan pemeluk-pemeluknya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Intisari dari ajaran ini adalah sujud, pewarah tujuh, dan juga sesanti. Yang pertama adalah sujud. Sujud merupakan prosesi ibadah yang dilakukan warga Saptadharma. Ibadah sujud ini tidak layaknya seperti apa yang dilakukan oleh orang Islam ketika sholat, melainkan dengan gerakan sendiri sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Bapak Penuntun Agung Sri Utama. Meskipun demikian, Saptadharma tetap meyakini agama formal seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Para warga Saptadharma asli biasanya melakukan prosesi sujud pada jam-jam ganjil. Namun, untuk warga Saptadharma yang masih memeluk agama lain, proses sujud dilakukan pada malam hari setelah pukul 7. Kedua adalah ajaran mewarah tujuh, yang berarti 7 petuah yang merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan oleh setiap warga Saptadharma. Dan ajaran ketiga adalah sesanti, merupakan semboyan Saptadharma yang harus dijalankan, yang isinya ingin diwai marang sapa wae warga Saptadharma kudu suminar pindo baskoro, yang artinya di mana saja, kepada siapa saja, warga Saptadharma harus senantiasa bersinar laksana surya. Meskipun hanya sebuah aliran kepercayaan yang berposisi sebagai minoritas, namun aliran ini mempunyai pengikut yang cukup banyak. Keberadaannya juga masih tetap eksis hingga saat ini, baik yang ada di wilayah Jember maupun di berbagai wilayah di Indonesia. Saben wengi ngenya muti